Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, izinkan saya untuk menyampaikan buklet kami 2025, yaitu tentang program kerja dari Bumi Bakti Foundation tahun ini. Ya, saya mau sampaikan seperti ini, bahwa kita harusnya membangun kehidupan yang peduli. Kalau kita lihat dari Filipi pasal 4 ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Apa maksudnya bagi kita? Dari dari kalimat dari bahasa Yunani yang saya petik adalah to epiekes himon gnesteto, ya, gnosteto. Nah, artinya apa? Artinya adalah kelembutan, kebaikanmu itu diketahui semua orang. Kata epiekes itu kata benda yang menunjukkan kelembutan, kebaikan hatimu diketahui. Karena kalau kata diketahui adalah dari gnosteto, itu adalah kata kerja, kita harus diketahui, tetapi sifatnya adalah aorist imperatif pasif. Ya, nanti kita akan lihat. Nah, kalau kata epiekes itu artinya dari dua kata, epi dan eikes, yang artinya apa? Epi itu pantas, di atas. Epiekes, eikes itu artinya sesuai atau masuk akal. Ya, artinya apa? Perhatian yang adil, kelemah lembutan, dan kebaikan hati. Dalam kebaikan hati, sesuatu yang pantas kita berikan, yang merupakan kebaikan hati kita. Nah, kalau kata gnosteto dari kata ginosko artinya to know by experience. Artinya apa? Mengerti, mengetahui melalui berjalan dengan Kristus. Bukan karena omon-omon, tetapi tindakan nyata mencerminkan Kristus. Nah, kalau kita lihat hal ini, apakah kita harus sangat-sangat aktif untuk supaya kebaikan kita diketahui orang? Saya bilang bukan begitu. Kalau kita lihat dari gramatikalnya, aorist itu artinya sesuatu yang sudah berlangsung, sudah terjadi. Dan imperatif artinya itu harus dikerjakan. Ya, sesuatu yang sudah terjadi harus dikerjakan, dan kita sifatnya pasif. Artinya kita tidak aktif. Artinya apa? Untuk diketahui oleh orang itu harusnya sudah berjalan dengan kehidupan kita yang sudah lewat. Artinya apa? Kita tidak buat-buat sekarang gitu loh. Tidak sesuatu yang kita buat-buat saat ini supaya apa? Orang tahu kita baik, bukan. Tetapi itu sesuatu proses yang terus-menerus hadir dalam kehidupan kita. Ketika apa? Kita dikenal orang secara apa? Secara experience kita berjalan dengan Tuhan. Orang akan melihat ada Kristus dalam hidup kita, seperti itu. Maka mereka bilang, oh engkau orang baik. Karena apa? Tidak kita proklamirkan kita orang baik, tetapi orang akan melihat itu dalam kehidupan kita. Semua tindakan-tindakan kita yang nyata, yang mencerminkan Kristus hidup dalam kehidupan kita. Itu maksudnya. Dan frasa yang penting lagi adalah Tuhan sudah dekat. Artinya apa? Harus kita kerjakan sekarang karena Tuhan sangat-sangat sudah dekat. Dan Tuhan menginginkan kita mengerjakan itu ketika kita membaca dari Matius pasal 5 ayat 35, asal 25 ayat 35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ini adalah orang-orang yang dikenal sebagai apa? Orang baik. Bukan karena dia menyatakan atau menjombongkan kebaikannya, terlalu sangat-sangat aktif menyombongkan kebaikannya, bukan. Tetapi orang yang terlihat dalam hidupnya mencerminkan Kristus yang memberikan kebaikan bagi orang lain. Ini adalah membangun kehidupan yang peduli kepada sekitar kita. Sehingga saya mengajak kita untuk melihat akan buklet daripada kami, program-program kerja yang boleh saya nyatakan seperti ini. Saudara yang terkasih, ini adalah buklet dari program kami tahun 2025. Ya, apa yang kami kerjakan, ya? Karena misi kami adalah membangun jembatan, sumur, menanam pohon, membangun rumah ibadah dan fasilitas umum. Dan yang kami kerjakan sudah cukup banyak sejak dari tahun 2018, ya, ketika yayasan ini berdiri.
Saudara yang terkasih, coba kita lihat yang baru saat ini adalah kita sekarang membuat desa binaan. Jadi ada desa di mana semua misi kami taruh di situ. Nah, desa yang ada adalah di Desa Beringin, Kabupaten Tuban, yang nanti kita akan lihat. Ya, ini adalah apa yang sudah kita kerjakan di desa itu, sehingga desa itu benar-benar jadi binaan kami. Nah, saudara yang terkasih, untuk bulan Januari ada proklim, artinya menanam tabulan pot. Kita menanam kemudian mengirim ke kelurahan-kelurahan, ya, sehingga di sekitar kelurahan itu masyarakat bisa merasakan kalau pohon-pohon ini tumbuh dan berbuah. Yang kita buat adalah tanaman buah, bisa mangga, bisa alpukat, bisa kelengkeng dan sebagainya. Kemudian juga Februari kita ada menanam pohon, ya, ada 50 pohon terem besi. Kenapa terem besi? Karena dia sangat-sangat bisa menyerap karbon dioksidanya, dan dia mengeluarkan akan O2-nya untuk kita bernafas, ya, untuk udara bersih. Nah, kemudian pada bulan Maret itu kita buat tempat sampah, bak sampah, di mana orang kalau lewat tinggal masukkan sampah plastik. Ini namanya sedekah sampah, di mana botol-botol plastik dimasukkan ke situ. Kita akan kirimkan ke seluruh bagian daripada kota Surabaya, dari timur, barat, utara, selatan. Ini kita akan buatkan ini dan kerjasama dengan DLH. Kemudian bulan Maret juga ada ini peduli sampah plastik. Kemudian ada pembangunan sumur air bersih di bulan Maret. Kita mulai dengan di Desa Mander, ya. Kemudian pada bulan April ada kita membangun sekolah, membantu renovasi sekolah di Desa Beringin, ya. Kemudian ada air sumur lagi, kemudian di Tuwiri Kulon, Desa Tuwiri Kulon, Marapura, Kabupaten Tuban. Kemudian ada proklim lagi, kita menanam tabulan pot di sekitar warga, ya. Kemudian ada bangun air bersih lagi, kita buat di Desa Tahulu, Kecamatan Marapura, Tuban. Kemudian di bulan Juli kita ada membangun sumur lagi di Desa Kablukan. Kemudian kita menanam pohon mangrove, 2000 mangrove di KRM. Ini seperti biasa dalam rangka ulang tahun mangrove. Kemudian ada gerakan peduli sampah lagi, kita kirim lagi kotak-kotak sampah, sedekah sampah itu ke beberapa tempat di Surabaya. Supaya apa? Supaya orang terbiasa memberikan atau menaruh sampah pada tempatnya, khususnya sampah plastik. Nah, kalau ini adalah sumur air bersih di Desa Bader, ya, Jatirogo, Kecamatan Tuban. Kemudian bulan September kita menanam 20 pohon cemara udang di KRM, Kebun Raya Mangrove. Kemudian ada program lestari lagi yang kita lakukan. Ada kotak sedekah sampah lagi di Oktober, ada gerakan peduli sampah itu. Kemudian ada 50 pohon terem besi. Kita biasanya CSR dengan ada perusahaan yang kami ajak bekerja sama untuk menanam pohon, seperti yang lalu di jalan raya kita tanam pohon, ya, di tepi median maupun di pinggir itu bisa kita tanam pohon. Dan bulan November ini kita ada penanaman pohon kembali, yaitu untuk supaya merawat bumi. Kemudian pada Desember kita ada pembangunan masjid di Salatiga, ya. Butuh dana banyak, tetapi kami tetap berusaha untuk bisa memberikan yang terbaik bagi warga yang membutuhkan. Saudara yang terkasih, Desember juga ada program Proklim Lestari, ya, yang terakhir, keempat. Saya mau katakan ini pemetaan daripada apa yang kami kerjakan di tahun 2023, 2024, dan tahun 2025. Kalau kita lihat yang warna kuning itu adalah air. Kita sudah lakukan di Beringin, kemudian lakukan di Dagangan tahun 2023, 2024 ada Desa Megale. Nah, yang luar biasa tahun 2025 ini ada 5 desa yang kita lakukan di Mander, Tuwiri Kulon, Tahulu, kemudian Kablukan, dan Desa Bader Tuban. Ini membutuhkan dana yang cukup besar.
ya kita kerja, walaupun nanti kita ada kerjasama dengan yayasan yang lain. Ya, ini untuk air. Kemudian untuk taburan pot dan tanaman pohon itu kita sudah sering lakukan. Kalau kita lihat yang hasil hijau, ya itu sudah kita sering lakukan. Kemudian untuk tempat sampah itu juga ada, ya, atau fasilitas umum, ada gereja, ada masjid yang kita lakukan. Contohnya di tahun 2024 ada renovasi GPPS Pakah Tuban. Kemudian ada jembatan yang kita lakukan, ada beberapa jembatan, ini ada 3 dari tahun 2023 sampai 2025. Ini kita belum ada jembatan lagi yang kita buat, kita lebih fokus ke air. Kemudian ada hal-hal dari 4 misi kami yang lainnya, tetapi semua sudah tercakup di sini. Ya, ini tentu membutuhkan effort yang luar biasa, tetapi kami percaya Tuhan akan menopang dengan orang-orang yang peduli dan memberikan bantuannya. Ini aja yang bisa sampaikan, dan saya atas nama teman-teman bersama BBF ini apa yang bisa kita lakukan, yaitu apa, melestarikan kebaikan Anda. Ada update kegiatan kita, ada di website kita, ada di Instagram maupun di Facebook dan sebagainya, di TikTok juga ada. Bisa kita lihat di situ aktivitas-aktivitas kita. Dan saya berharap ini membangun kita untuk bersama-sama belajar untuk peduli dengan sesama di sekitar kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.